Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simuk Jaya Jaya Jaya. Rekan-rekan Simuk dimanapun Anda berada, di video kali ini kita akan membahas tentang coaching klinik yang diselenggarakan oleh komponen A daerah irigasi Cipancu. Ini dia. Tega sirah pancen tega ngianat cinta, apa sih sengaja nyakiti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja ya, Pak. Yang kami hormati Bapak Brunita ST selaku Kabid Pembangunan Bapeda Indramayu. Yang kami hormati Bapak Usman Masyar SE selaku RTL Wilayah Tengah. Yang kami hormati Bapak Erjon Gumayadi Bakar selaku asisten RTL. Nah, kegiatan coaching klinik ini kita laksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 ya. Bertempat di Balai Desa Cipancu, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, kalau rekan-rekan masih bertanya-tanya apa sih itu coaching klinik? Coaching klinik adalah bimbingan ya, dalam bentuk pelatihan gitu ya. Dalam hal ini pelatihan P3A atau nama lainnya seperti kata orang Jawa Barat itu dengan mitra cai. Coaching klinik ini dihadiri oleh Bapeda Kabupaten Indramayu, selanjutnya oleh RTL Wilayah Tengah Simuk, selanjutnya juga dihadiri langsung oleh dari Bangda ya, dari Kemendagri. Selanjutnya acara ini juga kita undang P3A, terus juga desa, terus juga PPL dalam hal ini BPP dan PSDA. Coaching klinik kali ini membahas tentang PSETKL, yaitu profil sosial, ekonomi, teknik, kelembagaan dan lingkungan ya. Pada acara coaching klinik ini ada 3 pemateri yang mengisi pada coaching klinik ini. Pematerinya ada 3. Yang pertama itu ada Bapak Runita, yaitu beliau Bapak Runita ST ya. Beliau Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kabupaten Indramayu. Nah, yang kedua, ini bentuknya bukan materi sih ya, tapi hanya penyampaian saja, yaitu dari Bapak Nurman. Bapak Nurman SPMP ya, kalau nggak salah. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Bapak Usman Mashar. Baik, saya akan pandu saja acara coaching klinik ini dengan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak KTPM, Bapak Casdi, Sarjana Pertanian. Ini dia. Cipancu, dan yang kami hormati pula Pak Nurman yang sedang dalam perjalanan. Beliau selaku tim leader Simuk komponen A yang salah satunya adalah di Cipancu. Yang kami hormati pula Bapak Koordinator BPP Anjata, Haurgelis, Gantar yang telah menyempatkan meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan coaching klinik
dalam rangka penyusunan dokumen PSTKL di DI Cipancuh. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa atau Bapak Kuwu yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Bisa dimulai Bapak Ibu untuk penyampaian materinya karena sudah siang. Materi pertama, pembekalan pertama itu akan diisi oleh Pak Runita selaku Kepala Bidang di Bapeda Kabupaten Indramayu. Sekaligus juga mohon izin Pak Runita untuk memberikan sedikit sambutannya kepada Bapak Ibu peserta di sini. Pak Runita, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini Pak Usman dan Pak Arjon dari tim Bantek Konsultan Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati izin saya buka masker. Yang saya hormati di sini ini guru saya, senior saya ini dari BPP nih Pak Dedi dan teman-teman yang lain, ini orang tua saya yang mungkin lebih menguasai nanti berkaitan dengan sektor pertanian. Yang saya hormati dari unsur kepala desa di sini yang sudah hadir siapa ya? Kuwu ya. Kuwu Situraja, nggak ada yang hadir. Kuwu Situraja kan nggak? Situraja ada perwakilannya. Kan dengan pertanian, berkaitan irigasi itu menjadi urusan wajib. Ya. Menjadi sesuatu yang sifatnya adalah menjadi kebijakan mutlak berkaitan dengan urusan pembangunan dengan dasar dari Undang-Undang 17 2019 tentang sumber daya air, Undang-Undang 41 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini bersinergi sehingga menjadi dokumen rencana utuh tentang konsep pembangunan. Next. Rekan-rekan SIMUP dimanapun Anda berada, saya akan coba merangkum apa yang dijelaskan oleh Bapak Runita selaku Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kabupaten Indramayu. Beliau materi intinya yaitu tentang pendekatan pembangunan daerah ya. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang top down dan bottom up. Penjelasan dari P3A ini. Beliau juga menjelaskan tentang pengembangan dan pengelolaan irigasi ya. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang daerah irigasi yang ada di Kabupaten Indramayu ya. Jadi beliau juga menjelaskan ada 3 kewenangan yang ada di Kabupaten Indramayu ini, yaitu ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, dan ada juga kewenangan daerah. Ada 4 daerah irigasi yang kewenangannya ini kewenangan pusat ya, yaitu yang pertama daerah irigasi Rentang dengan luasan 66.692 hektar. Yang kedua adalah daerah irigasi Cipunegara. Daerah Cipunegara ini luasnya 24.511 hektar. Selanjutnya ada daerah irigasi Cipancuh, luasnya yaitu 6.319 hektar. Dan yang terakhir yaitu daerah irigasi Cipanas dengan luasan 3.265 hektar. Nah, sedangkan untuk kewenangan provinsi itu ada 2 ya. Satu yaitu daerah irigasi Pedati dengan luas 1.499 hektar. Yang kedua juga ada DI Cipanas 2 yaitu 2.855 hektar. Dan dari irigasi yang penanggung jawabnya yaitu atau wilayah kabupaten itu sangat banyak sekali ya. Ada daerah irigasi Cibelerang, ada Lalanang, ada juga Cipapan, ada Lege, juga ada Cipondo, ada juga Situbolang, ada Sumbermas, ada Lebiah. Selanjutnya juga ada Niwo, ada Sangkep, yaitu
sekitarnya kalau di total itu sekitar 3.508 hektar. Itu tanggung jawab kabupaten. Itu yang dijelaskan oleh Bapak Runita ya. Pak Runita juga menjelaskan yaitu tentang hak dan tanggung jawab P3A. Nah, seperti tadi yang sudah dalam pemaparan kita dengarkan bersama. Selanjutnya juga beliau menyinggung tentang partisipasi P3A, GP3A, dan IP3A. Beliau juga memaparkan tentang pemberdayaan P3A, bentuknya seperti apa. Selanjutnya tujuan pemberdayaan P3A. Selanjutnya ini yang paling penting yaitu permasalahan pemberdayaan P3A ya. Selanjutnya beliau juga membahas tentang KOMIR ya, atau KOMIR itu Komisi Irigasi ya. Beliau juga membahas tentang itu, dan yaitu secara singkatnya beliau menjelaskan dari awal sampai akhir yang berkaitan dengan P3A, GP3A juga terkait dengan pemberdayaannya. Pemateri yang kedua itu disampaikan oleh Bapak Nurman. Bapak Nurman ini adalah manajemen dari Ditjen Bina Bangda ya. Beliau sekali lagi tidak memaparkan materi, tapi hanya bentuknya pengarahan aja ya, atau menyampaikan ya bentuknya pengarahan. Jadi beliau tidak menyebutkan bahwa itu suatu materi. Tentunya mungkin saya hanya pengarahan ya, bukan pemberian materi aja gitu. Yang pertama, mudah-mudahan nih Pak Runita, saya kemarin ke BBWS Cimanuk Cisanggarung. Nah, P3 itu mereka data tidak ada ternyata Pak. Jadi kewenangannya tapi data tidak ada. Disangkanya itu tidak ada P3 aja di sini, di lokasi itu. Jadi akhirnya membentuk lagi gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan terkait dengan database. Ya. Sudah ada yang dilegalisasi P3, sudah ada di sini. Ya. Kemudian ternyata begitu datang ke desa P3-nya nggak tahu nih. Aduh, P3-nya pusing dia, datanya nggak ada. Nah, inilah yang mungkin kami akan coba benahi Pak Runita. Selain dari SK, tentunya data tersebut juga harus masuk ke BBWS gitu ya. Beliau menyampaikan dalam hal ini Bapak Nurman ya, sedikit saya rangkum apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu yang pertama beliau mengatakan bahwa data P3A ini belum sampai ke BBWS nih. BBWS Citarum kebetulan katanya beliau sudah koordinasi dengan BBWS atau datang langsung ke sana, dan ternyata data P3A kita belum sampai ke BBWS. Itu yang beliau sampaikan. Selanjutnya beliau juga menyampaikan tentang pembenahan data itu ya. Jadi pembenahan data baik itu dari tingkat desa, kabupaten sampai ke BBWS. Dan data tersebut katanya harus diupdate tiap tahunnya dan harus dievaluasi kinerja P3A tersebut. Selanjutnya beliau juga menyampaikan tentang evaluasi P3A yang akan dilaporkan ke kabupaten juga ke BBWS. Dan yang terakhir beliau menjelaskan tentang pembahasan tentang PSE TKL ini ya, yang disusun katanya itu berdasarkan kebutuhan petani, dalam hal ini P3A atau Mitra Cai ya. Nah, itu rangkuman yang disampaikan oleh Bapak Nurman, dan untuk lebih jelasnya kita saksikan penjelasan. Perencanaan tidak tiba-tiba ada dibangun aja. Nah, gitu kan ya. Nah, melalui PSTK ini mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Jadi rangkaiannya begini deh, sederhananya saya. Ini PSTK ya, disusun atas dasar kebutuhan kita nih sebagai petani. Makanya kan penelusuran jaringan itu harus dihadirkan ada P3 di sana. Baik, pemateri yang ketiga yaitu disampaikan oleh Bapak Usman Mashar ya. Beliau adalah RTL wilayah tengah SIMUP ya.
Beliau mengatakan bahwa sebetulnya materinya sudah banyak atau sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Runita dan Pak Nurman. Jadi beliau Pak Usman ini hanya menambahkan saja materinya ya. Beliau lebih ke menjelaskan materi tentang pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif ya. Selanjutnya juga sama membahas dengan PSE TKL. Beliau menjelaskan tentang proses PSTKL ini yang tepat sasaran gitu ya. Selanjutnya beliau juga mengingatkan tentang PSTKL ini harus ada keterlibatan petani dan dalam hal ini P3A gitu ya. Selanjutnya juga beliau menyampaikan bahwa PSETKL ini beliau sampaikan ini sangat penting sekali gitu ya. Baik untuk data petani, data. Maka dari itu beliau mengatakan bahwa PSTKL ini sangat penting sekali. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Usman Mazhar selaku RTL Wilayah Tengah Simuk. Ini dia. Semua ya, terutama oleh Pak Runita yang begitu pasti paham betul tentang pemberdayaan, kemudian masuk PSTK. Jadi mungkin saya hanya singkat saja kalau waktu kita juga sudah mendekati jam 12, apalagi tambah lagi dengan Pak Nurman tadi, mungkin saya sisa-sisanya saja gitu ya, hanya menambah-nambah saja. Silakan. Nah ini maaf saya bisa ke depan ya. Ini yang tadi sebetulnya juga dibahas oleh Pak Runita, tetapi saya lebih fokus ke kenapa PSTK ini dilaksanakan. Alasannya adalah pengembangan, perlu ada pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif merupakan salah satu strategi dalam penguatan kemampuan pengembangan irigasi petani pemakai air dan penerima manfaat. Kedua, PSTK ini dilakukan karena merupakan satu proses perencanaan yang tepat sasaran, artinya tidak asal-asalan nanti, sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan. Tadi Pak Runita juga sudah sampaikan. Kemudian bagaimana pendekatannya? Pendekatannya adalah pelaksanaan harus adanya keterlibatan langsung petani. Tadi Pak Runita sudah sampaikan. Kemudian salah tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu yang ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan 3 penanya saja, mangga. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buana Yasin, alamat dari Desa Kertanegara, Kecamatan Bulus, Kabupaten Tangerang. Kapasitas saya kali ini adalah sebagai mungkin mewakili sebagai ketua P3 Johar Jaya atau juga mewakili sebagai pengurus P3 Sumber Tirta Jaya Kecamatan Bulus. Terima kasih dalam susunan acara kegiatan mungkin fasilitasi sosialisasi dan uji klinik. Sedikit saja Pak, kaitan dengan katakanlah adanya P3, adanya revitalisasi atau pembentukan P3 baru. Mengulas ke belakang Pak sedikit, tahun 2018 atau 2008 P3 itu dibentuk di zamannya almarhum Pak Haji Anco dan di SK-kan oleh beliau. Tahun 2009-10 ada kegiatan namanya PISP. Kebetulan pada waktu itu kami pernah melaksanakan. Waktu itu juga mungkin paham. Pada waktu itu saya mewakili. Begini Pak, di era modern mungkin di era zaman sekarang ada istilah aspirasi. Mungkin sedikit tadi disebut oleh Pak Runita. Ada P3 aspirasi, ada P3 mungkin yang bentukan 2008. Pertanyaan begini Pak, apakah yang tidak masuk di dalam di SIMUK P3 tersebut berlaku resmi atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Rifai, Pak, dari Cinta Tani, Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan. Tapi Pak Yasin panjang lebar, saya mah sedikit aja. Kalau saya ibaratkan, saya petani Bugis Tua itu anak, itu bapaknya dua, Pak. Satu DI Cipancu, yang kedua DI Cipunegara. DI Cipancu juga memberikan sekunder, namanya sekunder Bugis dan Sukamulya. Itu yang masuk ke Bugis Tua. Di DI Cipunegara itu kita punya induk, Pak, yang sangat luar biasa. Dari Salam Dharma ke Bugis itu induk. Tapi dua-duanya tidak ada yang memberikan air ke saya, Pak. DI Cipancu sudah habis di Rawa Bancet, hilang di Rawa Bancet. Sukamulya dari saya lahir sampai sekarang pun tidak tahu manfaatnya apa. Kalau ngambil dari induk Bugis, kita petani Bugis Tua itu dikatakan pencuri air, Pak. Tapi kalau saya boleh milih, saya masih milih ke induk Bugis Tua, induk Bugis yang dari Cipunegara. Karena yang selama ini petani Bugis Tua dapat tertolong itu walaupun dengan pompanisasi itu ngambil dari induk Bugis, Salam Dharma Bugis. Nah, biar ini jangan jadi masalah terus-menerus, kami insya Allah mewakili petani Bugis Tua. Itu gimana kalau wilayah Bugis Tua itu masuk ke teknis Cipunegara, Jatiluhur. Maksudnya apa? Agar kami ngambil air itu udah ada jatahnya, Pak. Itu mau dikasih seperempat kubik, tak setengah kubik, itu hak kami sebagai petani Bugis Tua. Karena apa? Kalau mendidik ke ya agama lah. Kalau orang usaha modalnya dapat mencuri untuk memberi makan anak dan istri, bagaimana? Walaupun ya, hanya istilah tapi terus menerus ini akan jadi polemik bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Iin Mutmainah, Pak. Saya dari Desa Wanakaya. Saya dari P3A Mangunjaya Tani. Saya sedikit agak keluar sedikit, Pak. Kenapa? Saya di sini kebetulan ada yang barangkali bisa menyelesaikan sedikit masalah di daerah saya. Masalahnya gini, Pak. Saya di desa saya punya 2 embung. Yang satu di wilayah selatan, yang satu di wilayah utara. Kalau yang di wilayah selatan sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan di desa saya juga ada tanam ketiga kalian. Dan selalu, alhamdulillah selalu sukses, Pak. Sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Dan alhamdulillah sekarang juga menjadi desa percontohan. Akhirnya kami beserta teman-teman di desa untuk bagaimana untuk mengembangkan di daerah saya yang wilayah yang lain. Dan kami juga kebetulan kemarin sudah jadi sekarang embung Desa Wanakaya, dan sudah dikunjungi oleh Ibu Bupati kita beserta anggota Dewan Komisi 5, dua-duanya dari Pak Haji Bambang Hermanto SE dari Golkar, dan yang satunya Pak Haji Wahidi dari P3 dan dari PKB, maaf. Nah, tinggal bagaimana kesinkronan itu semua, Pak. Saya sudah menyampaikan ke beliau-beliau. Di sini juga ada kebetulan dari kementerian-kementerian. Saya untuk bagaimana embungnya sudah jadi, luasannya 4,7 hektar dan isinya sekitar kurang lebih 40,7 juta meter kubik. Dan air sekarang sudah penuh, Pak. Tinggal irigasinya yang belum, gitu. Izin Pak berdiri karena di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan terlebih dahulu, Pak, nama saya Muhammad Amin dari P3A Tirtawangi, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Kroya. Mungkin di antara kita yang hadir di sini dari Kroya cuma saya sendirian, Pak.
Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Saya mohon terlebih dahulu di acara seksi tanya jawab jangan dibatasi, Pak. Mantul ketemu karo sampean ki 10 tahun maning itu tentu ketemu. Setuju? Nah, kursi dibatasi maling-malingane. Campur Jawa ngerti, Pak? Ngomongnya kula campur Jawa ngerti? Sebab kula ki orang lancar, Pak, ngomong rada enakan bisa Jawa. Baka di wilayah kula berbicara tentang tersier, nasib kula orang beda pira karo Pak Haji Ahmad Rifai. Mung ari Pak Haji Ahmad Rifai mah bapane loro anaknya siji. Kudau kata-kata mengunung juga beri pantes kudu, Pak. Tuli bapane loro anaknya siji. Baka kula mah bapane siji tapi kurang tanggung jawab. Apa dasarnya kurang tanggung jawab? Siji nasib kula mah. Dan menyampaikan beberapa pendapatnya serta mungkin ada sedikit unek-unek juga tadi ya. Penanya pertama dari Pak Yasin. P3A sudah direvitalisasi dan dibentuk khusus di program SIMUP ini, nantinya mau dibawa kemana? Kedua juga minta dijelaskan terkait kontraktor swakelola itu seperti apa? Betul ya Pak? Betul. Dari Pak Haji Rifai, bagaimana kalau dari Bugis Tua itu masuk ke DI Jatiluhur saja? Apakah boleh atau tidak ya Pak ya? Harus boleh Pak? Harus boleh katanya Pak Nurman. Mau pindah DI katanya Pak. Ibu Iin itu ada embung sudah jadi, namun saluran sekunder saluran irigasinya belum ada ya Bu ya. Jadi air itu cuma terkungkum di dalam embung itu aja ya Pak ya. Ya Bu ya. Itu ya Bu ya. Ya. Dan yang pertanyaan yang keempat dari Pak Amin ya Pak ya. Sedikit saya transferkan ya Pak ya tadi. Kalau yang di kalau yang di Kroya, kalau ada air nggak kebagian, ya Pak ya. Kalau lagi kering malah nggak dapat, dan kalau lagi musim sekarang itu malah jebol. Bagaimana solusinya untuk menangani semua, ya Pak ya. Dan yang kedua, P3A walaupun sudah dilegalisasikan, namun masih kurang diberdayakan. Untuk tahapan berdaya seperti apa ya Pak ya? Betul Pak, seperti itu. Itu mungkin Bapak. Saya pikir tadi pertanyaannya bagus sekali Pak, ini sangat fundamental dan ini harus bahkan ini di luar sesuatu yang ekspektasi saya. Ternyata ada permasalahan-permasalahan secara internal yang memang ini harus dia jawab sudah menjadi tingkatan karena pusat dan nasional gitu kan tadi sebenarnya. Yang pertama dari Pak Yasin ya berkaitan dengan P3A, saya setuju Pak bahwa konteks P3A ke depan ketika sudah berbadan hukum bahkan kita akan meng-SK-kan, karena bentuk SK ini sebagai bentuk fundamental. Sebenarnya dulu pernah di-SK-kan Pak, tapi frame SK sekarang itu menjadi fundamental sebenarnya di tingkat wilayah. Jadi kenapa maaf misalnya desa meng-SK-kan P3A yang baru di luar P3A yang ada, karena tadi Kemenhukam tuh kalah sama desa. Tapi kalau ada SK Bupati nggak berani. Nah ini yang menjadi catatan kan, artinya dia berarti ngelawan sama Bupati kan kayak gitu. Tapi kalau Kemenhukam nggak ada masalah. Ya, Pak Omon kan seperti itu. Nah ini yang menjadi catatan. Bahwa ketika BBWS itu tidak punya data, basis datanya tidak ada Pak ya. Tidak ada basis data P3A itu. Jadi sehingga ketika ada program Pak dibentuk mendadak gitu ya. Ada P3TGI dari pusat ya, ini aspirasi dibentuk. Nah, dengan melalui program SIMUP ini mudah-mudahan satu data ya, satu data. Jadi kita punya sistem informasi terkait dengan SIMUP ada nanti. Nah kemudian bagaimana kami bekerja? Nah setelah dari
kami melakukan pembentukan kemudian dilegalisasi, data itu akan diserahkan ya ke BBWS. Nah, Pak, Bapak kalau misalnya ada kegiatan lain inilah, bikinlah database di BBWS. Kita kasih ini datanya. Jangan Bapak membentuk-bentuk lagi. Misalkan ada dana aspirasi, silakan itu aspirasi ya Pak ya. Tapi kan lokasi mah tetap di satu lokasi, tidak mungkin kita bentuk lagi di situ. Jangan datang ke yang lain-lain gitu. Tapi data itulah yang perlu. Misalkan di database sumber daya air, ya, database sumber daya air. Ada kelembagaan di situ. Nah, kelembagaan itulah yang dipakai dasar untuk pelaksanaan kegiatan, ya, baik pemberdayaan, baik. Dan rekan-rekan, rangkaian demi rangkaian acara telah kita saksikan bersama ya. Kita sudah melaksanakan coaching klinik ya. Kita dimulai dari jam 9 tadi, kita berakhir di jam 12 siang ya. Dan untuk menutup acara kali ini, saya ada sedikit wawancara ya mengenai kegiatan PSTKL ini, yaitu saya akan bertanya bagaimana sih gitu tentang coaching klinik ini gitu yang diselenggarakan oleh komponen A daerah irigasi Cipancuh ya. Saya bertanya tentang bagaimana coaching klinik ini ke Pak Nurman dan ke Pak Runita. Mana Pak Nurman coaching klinik ini menurut Bapak? Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat ya. Jadi saya terkesan sekali nih ketika kita melaksanakan kegiatan sosialisasi dan coaching klinik di tingkat daerah irigasi terkait dengan penyusunan PSTKL ini. Ya, kalau kita lihat bahwa antusias dari peserta itu sangat baik sekali. Sebelum dilaksanakan kegiatan penelusuran jaringan, mereka sudah paham betul terkait dengan kondisi daerah irigasi di wilayahnya masing-masing. Itu menjadi salah satu keunggulan di wilayah Cipancuh ketika pelaksanaan kegiatan PSTKL nanti. Terima kasih. Kalau menurut Pak Runita, coaching klinik ini bagaimana? Ya, makasih. Hari ini kita melaksanakan kegiatan coaching klinik PSTKL ya, kegiatan program SIMUP kebetulan di DAI Cipancuh dan diadakan di Desa Cipancuh, di mana peserta daripada coaching klinik PSTKL ini diutamakan terhadap KPI, yaitu kelembagaan pengelola irigasi, yang di dalamnya adalah berisi anggota-anggota dari stakeholder, dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Bapeda, termasuk di dalamnya adalah unsur dari kecamatan, dari desa, dan yang paling penting di sini adalah dari unsur P3A, GP3A maupun IP3A. Dan harapan kami sebetulnya dengan adanya penyusunan PSTKL, kemudian sosialisasi di tingkat daerah irigasi dalam penyusunan PSTKL ini dapat berjalan dengan baik ya. Jadi dapat berjalan baik, hasilnya baik, kemudian hasil ini dapat digunakan oleh semua instansi, baik itu di tingkat pusat, BBWS ya, kemudian di kabupaten, Dinas Pertanian, Bapeda, dan yang lain. Harapannya ke depan bahwa kegiatan ini dapat berjalan tanpa harus menunggu dari kegiatan yang didanai oleh program, baik itu LON maupun APBD gitu ya. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi P3A akan maju dengan adanya SIMUP ini. Karena DAI Cipancuh adalah merupakan kewenangan pusat, di mana luas daripada daerah irigasi itu kurang lebih 6.300 hektar, maka ini secara substansi kaitannya dengan kewenangan berada di pusat dan tepatnya di BBWS Citarum. Dan berkaitan dengan PSTKL ini diharapkan bahwa dokumen PSTKL ini menjadi buku putih daripada semua permasalahan yang berada di wilayah DAI Cipancuh, yang berangkat dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan saluran, baik itu saluran sekunder sampai tersier. Ini maktub di dalam kegiatan PSTKL ini. Profil sosial, teknik, profil ekonomi, teknik kelembagaan ini, dan termasuk di dalamnya adalah lingkungan, itu adalah mengakomodir semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan irigasi pertanian di DAI Cipancuh. Itu sih substansinya.
saya sampaikan untuk Bapak Nurman dan Bapak Runita yang telah sudah memberikan wawancara dengan kami berkaitan dengan coaching klinik ini. Nah, rekan-rekan, dengan berakhirnya wawancara saya tadi dengan Bapak Nurman dan Bapak Runita, akhirnya kita juga harus mengakhiri acara ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SIMUP, ya. Yang sebentar lagi mungkin ke depan ada penelusuran jaringan irigasi dan dilanjut dengan FGD, ya, atau Focus Group Discussion. Oke, terima kasih untuk hari ini. Salam sehat. Saya Komara, TPM Daerah Irigasi Cipancu. Salam SIMUP Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilawani dagang pindang, ora isin ora wirang, tapi apa sing tetri